Kalau awalnya dengan TikTok malah agak panjang dikit ya sebelum yang terakhir. Ini yang terakhir kan baru sebulanan saya nyoba. Sebelumnya saya iseng aja waktu itu bikin video yang namanya Dapur Haryanto itu. Nah, masukkan TikTok, tapi kan terus ada batasan waktunya ya, 3 menit. Jadi seringkali kepotong-potong dan responnya biasa-biasa. Dan waktu itu saya anggap TikTok itu agak receh gitu. Karena saya lihat kan banyak saya dapat FYP itu kan alah cuman monyong-monyong atau cuman joget-joget itu kok like-nya sampai ribuan atau puluhan ribu bahkan mungkin jutaan. Ini ngapain receh-receh gitu? Satu ketika istri saya cerita, saya renovasi toilet kan keramiknya jadi rapi cuma 70.000 loh, kok bisa? Dia dapat tips dari TikTok. Saya pikir, lo caranya gimana? Dicat apa keramiknya harus dibongkar, dicat minyak, habisnya cuma 70.000. Lah kamu loh, TikTok kok hebat man. Terus saya mulai agak merhatikan, oh iya loh, ada tips dari dokter tulang supaya kayak gimana nggak terkilir. Kemudian dari interior designer, loh kok kita boleh nggak receh. Memang ada yang super receh, tapi ada yang super canggih. Lah kemudian saya mulai iseng, wah ini mulai mungkin harus diperhatikan. Dan lagi pula memang saya sebelum di TikTok kan juga aktif di Facebook dan saya juga menikmati sekali. Saya gini, kalau dengan media sosial itu saya pengennya itu tidak hanya sebagai pembaca atau penikmat, tapi saya juga harus bisa create konten gitu. Harus saya rasanya tidak dijajah oleh medsos itu. Lah akhirnya saya iseng suatu ketika ya sebulan yang lalu kurang lebih iseng bikin joke aja, saya tuh sering cerita joke, kemudian juga ya filosofi, tapi awalnya joke dulu. Loh, kok langsung direspon. Jadi di TikTok itu luwih ceriwis Facebook maupun Instagram. Dan ternyata kita juga enjoy baca komentar-komentarnya. Lah sejak itu terus bergulir. Nah, karena saya itu memang punya cerita banyak dan punya pemikiran. Jadi saya bikinnya konten juga santai aja, saya pakai handphone saya di kamar anak saya, terus rekam paling 2-3 menit, selesai tak kasih lagu, upload. Tapi terakhir memang saya dikasih tahu anak saya juga yang masih milenial lah, umur 20-an lebih. Dia bilang, "Pah, kalau sekarang bikin ya kasih caption gede-gede." Karena anak milenial enggak mungkin dengerin keras-keras. Mereka pasti dipelanin, mereka pengen baca. Hanya yang rodok tua yang kuping rodok yang dikasih suara. Jadi sekarang saya kasih caption. Makanya kalau dulu tanpa caption saya kadang iseng bisa bikin 10 lebih loh. Karena kan ya rekam kasih lagu, upload, rekam kasih lagu, upload. Nah, sekarang rekam kasih caption dulu. Lah itu agak lama. Ngasih captionnya kan pelan-pelan per frame gitu. Terus baru kasih lagu. Jadi sekarang ya kadang bikin jam 4, 5. Tapi ditanya lah bahannya dari mana, cari di mana? Saya nggak cari, karena yang saya rekam itu yang saya pikirkan, yang saya lakukan dan yang saya rasakan. Jadi semua di saya elengnya gitulah kasarannya. Makanya kalau dilihat itu kadang saya cuma pakai kaos tidur gitu, karena saya memang idenya bangun tidur atau mau tidur gitu mas. Jadi ceritanya semacam itu, dan saya memang penasaran terus terang dengan medsos ini. Kalau ditanya kenapa juga, karena saya itu sebelumnya kan sudah mudeng marketing itu semacam ini, below the line, above the line, ada cetak, ada televisi, ada billboard, mendadak ada medsos. Buat saya itu kan makhluk yang aneh sekali loh, bagaimana kok bisa dapat perhatian di medsos. Nah, di Facebook kita ya masuk untuk yang perusahaan pun ya, di Instagram, di YouTube, tapi kok hasilnya nggak bisa sesuai gitu, ada bentuk tertentu. Bahkan di TikTok kita juga pernah. Lah, akhirnya saya masuk ini dan mulai mudeng, memang harus beda kalau kita mau berkomunikasi, terutama soal produk ya, kalau mau lewat media sosial. Tapi kalau pribadi pun ternyata juga katanya orang yang gampang-gampang susah. Jadi saya ya mungkin ya bejo ya konten yang saya bikin kebetulan ada peminatnya. Jadi memang di medsos itu harus punya mungkin keunikan sendiri, cara sendiri, dan tema yang tersendiri juga gitu. Kalau yang dulu kan paling bikin konten kan 2-3 menit. Kalau pas jodoh-jodoh banyak ya paling nggak ada 1 jam jadi 10 gitu. Karena udah tahu polanya ngisi tulisan, lagu, masing-masing. Sebelum tulisan, sekarang kasih tulisan ya paling jadi 4-5 karena lama. Sampai motonya pedes kan. Karena lama satu persatu. Kalau tanpa teks saya cepat sekali. Jadi sudah semua ya Pak, TikTok, Instagram, Facebook. Iya sudah.
Tapi Instagram ya cuman kayak upload, tapi ya yang dengan konten dari TikTok saya pindahkan ke Facebook dan Instagram kelihatannya juga direspon cukup baik. Dan saya baru menyadari ternyata bukan hanya milenial yang sudah nggak suka baca, bahkan seumuran saya pun sudah mulai ngurangi baca orang-orang. Mungkin mau tahu pedes gitu ya. Dan dengan digital mereka terlalu dimanjakan dengan visual sekarang. Jadi mereka tuh sudah misalnya gini aja kali gampang, diajai ayo seminar Zoom gitu ya, aduh wegah suwi. Jadi Zoom 1 jam 2 jam itu mungkin memang nggak gampang sekali tarik peminatnya. Jadi harus yang orang tuh pengennya pendek-pendek aja. Untuk konten sosialnya Pak, salah satu yang paling banyak dilihat itu pesan filosofi keagamaan. Kalau saya lihat itu cukup, dan toleransi itu direspon waktu saya mengunggah konten soal Gus Dur yang kita letakkan cincingnya di Munjantong itu cukup tinggi, hampir mungkin 1 jutaan itu dalam waktu. Ya ini kalau saya sejak 2 mingguan lah. Baru 2 minggu ya? 1 juta lebih. Jadi konten-kontennya ternyata ada kerinduan lah, dan memang konten-konten yang semacam itu memang saya juga senang karena saya juga meyakini bahwa sebenarnya di tiap agama ada ajaran baik yang bisa kita pelajari, kita angkat tanpa takut harus kita berubah agama itu. Jadi filosofi tiap agama itu bagus-bagus kok, indah-indah. Ada di Hindu yang saya cerita soal kain poleng hitam putih, ada di Buddha soal ketidakmelakatan, soal harus butuh kesadaran tinggi, di Islam soal keikhlasan, banyak sekali di Nasrani juga soal bagaimana agama bisa dikontekstualisasikan dengan zaman. Menurut saya itu bagus semua kok, ya kan? Keikhlasan di semua agama juga dibutuhkan, nggak cuma di Islam, ya kan? Kesadaran menurut saya semua agama juga butuh, nggak cuma di Buddha. Jadi saya lihat ini juga, saya senang karena memang itu yang tadi saya katakan, saya rasakan dan saya pikirkan gitu. Ya karena komentarnya bagus-bagus, mendukung. Wah saya senang sekali. Beberapa bahkan saya tuh mikir sampai di luar dugaan saya, yang saya pikir biasa-biasa, wah saya nangis banyak loh. Yang cuma saya cerita bahwa saya gantikan peran istri, tak pikir lucu ya. Yang nangis banyak loh nulis, wah saya nangis. Tak pikir mungkin ya karena ternyata kan jarang istri dihargai semacam itu. Jadi yang nangis tuh istri-istri yang teraniaya. Bahwa yang muji, yang memberi apresiasi bukan suaminya pun dia sudah legowo. Bukan legowo, sudah lego gitu. Jadi ya saya seneng lah, artinya konten ini tidak segar lucu-lucuan menghibur, tapi bisa beberapa bahkan terima kasih bisa mengubah misalnya cara pandang, misalnya kayak mengatur keuangan. Kan saya mengatakan bahwa kalau pengeluaran pendapatanmu naik, jangan naikkan dulu pengeluaran, tabung dulu sampai mapan. Artinya awalnya naik sepeda jangan beli motor dulu, sampai rodok cukup kuat baru nanti beli motor. Lah kalau langsung kamu pasti ketatalan. Jadi orang tuh kadang terjebak. Ini naik harus naik taraf hidupnya, enggak. Karena ilustrasinya gini, kalau gaji kamu 5 juta, tiap bulan pengeluaran 3 juta, kamu bisa nabung 2 juta. Kalau mendadak pendapatanmu naik jadi 15 juta, berapa yang kamu tabung? Orang semua jawab 6 juta loh. 5 juta nyelengi 2 juta, 15 juta nyelengi 6 juta, salah besar. 12 juta. Karena pengeluaran 3 juta jangan dirubah dulu. Lah, menurut saya itu pasti akan memantik, gitu loh. Lah itu ekstrimnya, bukannya terus keluarnya agak banyak, nggak boleh, tapi ekstrimnya memang harus pegang dulu. Saya selalu menggambarkan gini, kalau kamu mau jadi kuat, akarnya harus dikuatin dulu. Jangan terus pengen buahnya dinikmati, belum ada buahnya. Akarnya dikuatin dulu, fondasinya kuat, baru nanti bertumbuh. Oh iya, saya kasihkan juga salah satu tips, misalnya soal kepercayaan. Itu kan dalam bisnis kadang bukan soal teknik dagangnya, tapi diri kita dulu. Kepercayaan itu modal yang paling penting. Saya kisahkan soal kebetulan papa saya yang dari kisahnya papa saya lah, bagaimana kepercayaan sangat penting sekali. Saya beberapa terus apa lagi ya? Saya lupa, ada marketing mungkin ada juga. Jadi tips-tips yang saya jalani juga. Waktu yang saya cerita soal Marimas, bagaimana awalnya saya
mereka bikin 10.000 kaos, Ya. kita bagikan semua. Bahkan sekarang saya bilang siapa yang bisa ngasihkan kembali kaos yang pertama kali 25 tahun yang lalu, saya kasih uang 10 juta. Sampai belum ada. Saya pun mengharap ada, karena buat saya ada romantisme lah. Ya. Karena saya ingat kaosnya, ingat ada apa gambarnya, kata-katanya pun saya agak ingat. Makanya saya pasti tahu kalau oh ini betul kaosnya. Apalagi kalau kaosnya tidak harus baru tapi sudah dipakai berarti kan bermanfaat. Ya saya harapkan nanti ada buat saya bisa jadi konten lagi. Kalau saya yang buat apa ya, saya pegang itu malah dari papa saya kebanyakan, yaitu yang hidup sederhana itu. Papa saya itu tipe yang simple sekali, kalau kasarannya undangannya teman-temannya kata bos katok cekak gitu lah. Jarang sekali pakai celana panjang, jarang sekali pakai sepatu atau sandal. Jadi istilah ciaka, baik di kantor loh, karena kantornya kan campur rumah. Jadi ketemu tamu-tamu, bahkan kadang menurut saya ya rodok terman, misalnya orang beli supplier ya sudah santai. Kemudian yang saya juga buat saya sebuah pembelajaran, kalau pas makan tuh nggak pernah komplain sekalipun. Lauk apapun kita saja enak. Kan dicampur pun modeh campur buyung ya nggak apa-apa gitu. Dan kita enjoy gitu. Artinya buat saya itu sikap syukur tanpa melalui doa. Menikmati apapun yang tersaji di meja itu nggak gampang loh. Orang kata, lu kok liwat iki? Lah itu saya jalani dari di rumah pun saya ya sama. Apapun ya disyukuri, wong ada rezeki di atas meja. Jadi menurut saya sih pada saat tertentu ya kita berambisi sih pasti boleh lah untuk pekerjaan, untuk karir, untuk kehidupan lebih baik. Tapi pada saat tertentu menurut saya makan itu nggak usah ambisi gitu. Makan itu kudu legowo. Nah saya sudah ada yang bisa dimakan, sudah dimakan lah. Nah, kecuali itu barang busuk ya. Tapi kalau itu ya dinikmati. Itu satu wujud legowo, dua apresiasi dengan apa yang dilakukan istri juga. Nah, wis dicepak itu ora dipangan ya jenenge rada menyek. Ya gitu, jadi itu buat saya kok dijalani saja dan itu menjadi terinternalisasi, jadi tidak usah mikir lagi, wah aku kudu tak pangan iki ben bojoku ora nesu lah ngono aja mikir. Gitu. Tapi sebetulnya Pak Hari itu memang dari dulu memang humoris atau gimana Pak? Soalnya kebawa dalam jokes itu Pak bawaannya santai. Dulunya tuh enggak loh, dulu saya tuh mungkin sampai sekarang pun saya mungkin introvert loh. Oh, gitu. Saya tuh menikmati sebenarnya kalau sendirian. Jadi misalnya saya kalaupun olahraga ya senangnya sendirian, jadi nggak terlalu banyak kongkong gitu loh. Jadi saya merasa lebih recharge kalau saya kan bangunin pagi jam 4, terus kasih makan sugar glider, terus ya ango-ango gitu. Semua tidur ya nggak saya bangunin, saya lebih seneng tenang gitu. Makanya terus bikin kontennya ya kebanyakan jam 4 itu. Waktu oksigen lagi kayak. Iya juga. Lah terus kemudian nggak tahu sifat atau seneng guyon itu mungkin papa saya juga suka sih, tapi waktu itu saya nggak jadi saya agak lebih ya introvert tadi awalnya. Sampai saya ingat kok sampai SMP aja saya lebih nggak banyak ngomongnya kok, tapi kemudian saya tuh suka nulis, jadi nulis itu sejak SMP saya. Tapi waktu ngirim artikel pun no name. Saya geli karena saya waktu itu mengkritisi kelas yang kotor. Wah, saya sudah kritik sosial loh. Itu sampai saya ingat sekali gurunya yang pembimbingnya majalah sampai dari kelas ke kelas, ini siapa yang nulis ini? Di papan tulis gitu. Saya kirim nggak tahu ketikan tak kirim ke kotaknya majalah dulu. Oh. Tapi dimuat karena dianggap bagus, tapi merasa siapa yang nulis. Lah sejak itu saya mulai pede juga lah, artinya tulisan gitu kok diapresiasi. Dan saya kemudian di SMA pun terlibat di majalah, kemudian jadi ketua OSIS, nah itu juga membentuk saya pede. Kalau saya bandingkan seusia saya dengan mereka sekarang ini luar biasa sekali. Mungkin karena ada medsos ya, mereka bisa ekspresi. Jadi kalau di piramida Maslow itu kan harusnya sandang pangan papan, kemudian safety, kemudian rekognisi, terus aktualisasi. Nah sekarang udah ada medsos dibalik, aktualisasi dulu bisa tanpa makan bisa tampil di YouTube kok. Nah dulu kan tampil, iso diliput koran, kudu sukses, kudu sugih, kudu apa lah. Sekarang nggak usah punya itu, langsung tampil bahkan bisa terkenal loh. Sondi misalnya dia gawe di YouTube atau TikTok pas apa ya bisa terkenal. Nah itu kan sudah aktualisasi. Tapi bayangkan piramida kalau dia terbalik ujungnya di bawah, berarti dia rapuh loh.
Kalau piramida dari bawah, ini yang lebar, kayak dia akan stabil. Lah karena ini rapuh, menurut saya harus disanggah nantinya. Karena ini memang nggak bisa dilawan. Aktualisasi bisa dilaksanakan tanpa lulus sekolah, tanpa jadi orang hebat, cuman lucu tok iso. Lah, tapi ini harus disanggah lah. Disanggahnya ya tetap harus dengan karakter. Menurut saya itu nggak disangka. Lah karakter itu bisanya dibentuk lewat benturan-benturan. Kill you, it makes you stronger. Orang yang nggak pernah kebanjiran sekali stres. Lalu tekok mbek sing korban tsunami Aceh. Dia ngomong, omahmu kebanjir sepiro? Sak gendeng ngono. Lah sak gendeng. Omahmu ijek tok ijek, keluargamu ijek. Omahku entek, keluargaku entek. Lah mek banjir sak gendeng ya wong santai loh. Dia pasti punya mental lebih kuat. Mau tidak mau lah yang mengalami tsunami dan selamat, keluarga habis, rumah habis, kita uang banjir nangis, dia geli sendiri. Ngapain nangis? Rumah masih, keluarga masih. Jadi saya selalu bukannya terus, kalau gitu kita berdoa supaya masalah datang supaya kita jadi kuat. Ora usah dongake, masalah teko dhewe. Jadi enggak usah ambisius gitu.